Pemirsa, tidak seperti konsep kampanye terbuka pada umumnya, Paslon nomor urut 01 Joko Widodo Kiai Haji Ma'ruf Amin menggelar acara Karnaval Indonesia 1 di Tangerang, Banten. Mengapa konsep karnaval dipilih sebagai strategi kampanye Paslon nomor urut 01? Telah hadir bersama saya Direktur Komunikasi Politik Tim Kampanye Nasional Jokowi Kiai Haji Ma'ruf Amin, Usman Kansong. Untuk membahasnya, selamat malam Bang Usman. Selamat malam Zilvia. Bang Usman, kenapa konsep karnaval budaya yang dipilih oleh Paslon 01 kali ini? Iya, karnaval sebetulnya mengandung makna filosofis ya. Bagaimana karnaval itu kan sesungguhnya orang yang datang dari berbagai latar belakang, berbagai budaya begitu, kemudian menyatu ya, menyatu dalam sebuah barisan, sebuah pawai, sebuah rally begitu. Nah, ini dipilih karena memang kita ingin menggambarkan sebuah kebinekaan yang kemudian menyatu ya. Tetapi di dalam karnaval juga terkandung kegembiraan, kebahagiaan, semacam pesta dia. Nah, jadi sebetulnya kita ingin merayakan, kita ingin berbahagia melalui tadi kebinekaan yang menuju kepada Indonesia 1 itu tadi. Kira-kira seperti itu maknanya. Oke, siapa inisiatornya ini, Bang? Ya, inisiator tentu saja tim kampanye nasional dengan tim kampanye daerah itu membicarakan apa kira-kira tema ataupun model kampanye yang berbeda dari biasanya seperti rapat umum ya, diisi hanya orasi, tetapi ini kita mau menampilkan sesuatu yang berbeda. Nah, kebetulan tempatnya juga tidak jauh dari ibu kota, Tangerang. Tangerang kita lihat kalau dari berbagai budaya daerah yang dipertunjukkan itu memang sangat plural ya. Unsur Betawi kental, tetapi juga unsur sampai ke barongsai juga ada. Barongsai juga ada. Di Tangerang itu juga komunitas Tionghoa sangat banyak begitu. Jadi Tangerang memang tempat yang pas untuk melakukan karnaval ini begitu. Oke, itu kenapa pilihan konsep karnaval dan juga lokasi. Nanti kita akan bahas lebih jauh lagi, Bang Usman. Tapi kita harus jeda sidak, pemirsa. Prime Time News akan kembali sesaat lagi. Baik, kita lanjutkan lagi pemirsa dialog bersama dengan Bang Usman Kansong. Bang Usman, kalau tadi Anda mengatakan dua pesan utama, kebinekaan dan kegembiraan. Mengapa dua ini perlu diingatkan kembali lewat karnaval budaya? Iya, Pak Jokowi dan kita semua di tim 01 menginginkan pemilu adalah kegembiraan, pesta demokrasi istilah umumnya. Dan kedua, pemilu ini tidak memecah belah kita. Ya, tidak memecah belah kita. Kenapa? Karena ya ini pertaruhan 5 tahun sekali, masa hanya karena urusan 5 tahun sekali kita terpecah begitu kan. Padahal pemilu ini kan untuk memilih pemimpin yang kelak akan menyatukan kita begitu. Nah, dua pesan itu sangat kuat sebetulnya agar ya pemilu berjalan lancar, pemilu kita itu demokratis dan bermartabat. Itu pesan yang ingin disampaikan lewat dua komponen ataupun unsur tadi itu dalam karnaval. Oke, apakah dengan dua pesan ini dan juga cara kampanye yang berbeda diharapkan mampu menarik perhatian dan juga meningkatkan elektabilitas? Ya, apapun ceritanya, karnaval adalah sebuah kampanye juga begitu. Jadi kampanye ada 3 unsur, itu ada citra diri, ada visi misi, dan kemudian ada ajakan orang untuk memilih. Nah, kalau kita lihat tadi semuanya ada unsur itu ya. Pak Jokowi tadi meminta tidak kendor, gaspol, itu juga sebuah ajakan untuk memilih. Visi misi beliau selalu menyampaikan misalnya 3 kartu di setiap kampanye, itu kan bagian dari visi misi. Konsisten disampaikan, ya, kemudian citra diri ya tentu banyak simbol di situ, ya banyak foto Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf di situ. Kemudian juga selalu diakhiri dengan coblos yang pakai baju putih misalnya. Itu sebuah citra diri juga dan ajakan untuk memilih, sekaligus juga ada visi misi di situ. Jadi melalui karnaval ini kita ingin mencoba mendekatkan diri lagi dengan masyarakat ya, karena dalam karnaval partisipasi masyarakat itu harus besar ya, harus besar. Nah, sehingga dengan begitu masyarakat bisa katakanlah mengidentifikasi diri dengan Pak Jokowi juga mengidentifikasi diri dengan rakyat bahwa beliau adalah pemimpin yang berasal dari rakyat, sehingga dia dekat dengan rakyat, dan dengan begitu rakyat juga mau memilih dia begitu karena ya putih adalah kita, kata Pak Jokowi, kita adalah putih. Dulu juga di 2014 Jokowi adalah kita. Jadi kekitaan itu menjadi sebuah pesan juga di dalam karnaval. Ya, karena di karnaval itu ego-ego itu sebetulnya lebur begitu. Semua menyatu. Nah,
kita, Pak Jokowi selalu kita, jarang sekali dia menyebut saya begitu. Karena kita itu melambangkan satu Indonesia, Iya, kita satu bersama Indonesia, ya. betul. Baik, Bang Usman, kalau tahun lalu di 2014 saya ingat ada konser musik yang begitu meriah. Iya. Apakah di tahun ini akan ada itu juga sebagai puncak penutup kampanye terbuka? Iya, jadi tahun 2014 ada konser Salam Dua Jari namanya. Di 2019 persisnya di tanggal 13 April mulai pukul 13 kita menyelenggarakan namanya konser Putih Bersatu. Ya, kenapa Putih Bersatu? Karena putih itu ya tadi melambangkan Pak Jokowi. Di surat suara Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf memakai pakaian putih. Kemudian juga putih pakaian sehari-hari Pak Jokowi dan para menteri sejak 2014. Ya, kemudian bersatu. Ya, kita bersatu, nomor satu, bersatu Indonesia bersatu begitu. Jadi ini branding supaya masyarakat mudah mengingat ya. Masyarakat mudah mengingat. Jadi di situ nanti akan ada pertunjukan musik ya dari berbagai kalangan artis begitu, kemudian pemusik, komposer, budayawan, semua kumpul di situ mengajak masyarakat. Ini juga untuk kegembiraan juga begitu, tidak memunculkan dalam bahasa Pak Jokowi ketakutan begitu, karena pemilu adalah kegembiraan mestinya. Oke. Kalau soal bagaimana karnaval, kemudian ada konser musik, dua-duanya ini sepertinya melibatkan budaya, seniman. Apakah dua hal ini memang sesuatu yang melekat di Pak Jokowi dan dipercaya dapat meningkatkan elektabilitas? Iya, saya kira budayawan, seniman misalnya, kemudian pemusik, dia punya dalam tanda petik masa sendiri, dia punya penggemar begitu ya. Misalnya slang nanti akan terlibat di situ. Itu terlibat lagi ya? Slanker itu luar biasa kan begitu. Belum lagi artis atau penyanyi lain-lainnya begitu. Dan ini bisa meningkatkan elektabilitas juga kami kira. Dan di 2014 konser Salam Dua Jari itu salah satu penentu kemenangan Pak Jokowi. Nah, kita berharap juga di konser Putih Bersatu itu juga akan menentukan, akan menjadi salah satu penentu, bukan satu-satunya tentu saja, itu kemenangan Pak Jokowi untuk periode kedua. Ya, jadi dalam konser 2014 itu Pak Jokowi berpidato, di tempat ini kita akan membuat sejarah, kira-kira begitu. Ya, akhirnya terjadilah sejarah, terbukti Jokowi JK terpilih sebagai presiden dan wakil presiden, dan ini juga akan menjadi sejarah baru begitu ya, sejarah berikutnya dari bagaimana Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf juga memimpin Indonesia untuk periode 2019-2024. Ya, dan dengan konser menjadi penutup yang manis, kampanye terbuka ya. Terima kasih Bang Usman telah bergabung bersama kami.